Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa yang Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa BB telah menetapkan sistem jasa saat dia pergi. Poin utama dari sistem ini adalah untuk menghargai mereka yang berkontribusi secara signifikan semua daya permata dan koin jiwa emas yang mereka peroleh sebelumnya. Sebagian besar diberikan oleh BB. BB mengatakan kepada setiap instru jiwa di 3 leg instru jiwa, bahkan mereka akan mendapat hadiah besar begitu mereka meraih kemenangan dan perhitungannya. Mereka dapat memilih dari koin jiwa emas ala jiwa dan sumber daya lainnya. Adapun berapa banyak mereka dihargai itu tergantung pada jasa yang mereka kumpulkan. Setelah mengatur sistem ini, ia langsung membagikan hadiah selama 10 hari terakhir. Semangat kerja mereka tidak jatuh karena kehadiran hadiah ini. Selain itu, dengan berita bahwa mereka akan bertarung, bagaimana mungkin para instru jiwa ini tidak bersemangat? Mengingat potensi manfaat yang bisa mereka petik, instru jiwa ini semuanya cerdas. Banyak dari mereka memilih untuk tidak mengambil koin jiwa emas. Hampir semua dari mereka menginginkan alat jiwa. Semakin kuat seorang instru jiwa, semakin banyak keuntungan yang akan dia miliki. Ini karena alat jiwa yang lebih maju hanya bisa digunakan oleh instru jiwa yang lebih kuat. Legiun instru jiwa benteng Huo Yuhao menuai penghargaan terbesar. Pasukan instru jiwa benteng mewarisi semua alat jiwa berat yang telah mereka rampas dalam pertarungan sebelumnya. Setelah meninggalkan dunianya, Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan saat mereka naik ke langit. Mereka melanjutkan menuju selatan ke Kaisaran Ryu. Saat mereka terbang di udara, Huo Yuhao juga melepaskan deteksi spiritualnya. Ukuran keseluruhan lautan spiritualnya telah bertambah sepertiga. Inti jiwanya dan kekuatan spiritualnya juga telah berubah secara drastis. Manfaat paling langsung yang ia dapatkan adalah jangkauan efektif dari deteksi spiritualnya telah mencapai diameter lebih dari 20.000 meter, 2 kali lipat dari sebelumnya. Jumlah ini bahkan melampaui jangkauan efektif alat jiwa pengintai udara tercanggih yang dapat diproduksi oleh Kekaisaran Ryu. Hanya keterampilan jiwa inilah yang dapat dianggap sebagai keterampilan ilahi mutlak dalam perang. Segera Huo Yuhao menemukan banyak prajurit dari Kekaisaran Ryu di hutan belantara. Mereka berserakan dan sepertinya mencari sesuatu. Kota Matahari Timur juga tidak terlalu kacau, namun tidak ada lagi instru jiwa hadir di sana. Sepertinya Kekaisaran Ryu telah merespon dengan cukup cepat. Jatah seharusnya dikirim untuk memasok kembali kota. Kalau tidak, segalanya tidak akan stabil. Huo Yuhao tidak akan menyerang kota Matahari Timur lagi. Itu hanya akan berfungsi untuk mengekspos jejaknya. Dia melepaskan imitasi yang menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong di udara. Huo Yuhao telah membuat dirinya benar-benar tidak terlihat oleh Kekaisaran Ryu. Mereka terbang dengan cepat di udara. Huo Yuhao tidak beristirahat sama sekali. Saat dia terbang dengan Tang Wutong, mereka terbang selama 4 jam sebelum melambat dan kembali ke tanah untuk beristirahat. Huo Yuhao membuka peta dan melakukan pemeriksaan sederhana di mana mereka berada. Melalui perubahan suhu udara, Huo Yuhao sepenuhnya yakin bahwa mereka berada di selatan Kekaisaran Ryu. Huo Yuhao merasakan udara dan kesal ketika dia berkomentar, "Aku masih lebih suka udara dingin di utara. Di sana kekuatan bertarungku lebih tinggi, setidaknya 30%. Tang Wutong menutup mulutnya dan tertawa. "Bukankah perjalananmu ke lautan es mengajarimu cukup pelajaran?" Huo Yuhao mengangguk dalam dan menjawab, "Tentu saja, perjalanan ini telah mengajariku untuk tidak berlari dan bertarung di tempat orang lain. Aku bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Meskipun Putri Laut sangat kuat, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun kita tidak bisa mengalahkannya di darat atau di tempat yang lebih adil, namun di kedalaman laut kita benar-benar terjebak dan tidak punya tempat untuk lari." Tang Wutong bertanya, "Apa kamu memiliki target?" Huo Yuhao mengangguk dan menunjuk ke peta. Kota laut seringai muncul di bibir Huo Yuhao. Ini bukan pertama kalinya dia mengunjungi tempat ini. Ketika ia dan yang lainnya dari Sekte Tang menyelinap ke Kekaisaran Ryu dengan air untuk menyelamatkan para talenta muda yang berpartisipasi dalam turnamen elit benua. Mereka melewati kota ini
Mereka bahkan menyewa perahu di sana. Wu Yuhao memilih untuk menyerang kota ini karena dua alasan. Pertama, itu adalah pelabuhan penting di selatan Kekaisaran Ryu. Kedua, itu adalah cara untuk membingungkan Kekaisaran Ryu. Setidaknya, mereka mungkin disesatkan bahwa musuh dapat mencoba untuk menyerang mereka dari laut. Setelah setengah hari, Wu Yuhao dan Tang Wutong muncul di kota laut. Wu Yuhao kembali keluar kota setelah membuat satu putaran di sekitarnya. Dia membuka pintu spektral di luar kota dan memanggil 3 legion jiwa. Kota ini sangatlah kecil, tidak perlu mengerahkan begitu banyak tenaga, namun para jiwa telah terjebak dalam demi plan terlalu lama. Oleh karena itu, Wu Yuhao ingin membiarkan mereka keluar untuk beristirahat. Kota laut adalah tempat yang sempurna untuk melakukannya. Pertahanan di selatan jauh lebih lamban dan lebih lemah daripada di utara. Ini karena monster akuatik di selatan lebih lemah daripada yang ada di utara. Selain itu, mereka hanya aktif di laut dalam. Kekaisaran Ryu memiliki armada khusus untuk menangkap monster di wilayah laut selatan. Lagi pula, tidak ada gunung es atau cuaca ekstrim semacam itu di selatan. Itu membuat melakukan operasi jauh lebih mudah. Hanya ada 2.000 tentara yang ditempatkan di kota laut, dan mereka hanyalah prajurit biasa. 30 meriam silang Leizuge ditembakkan pada saat yang bersamaan. Salah satu sisi tembok kota segera dihancurkan. Selanjutnya adalah langkah sederhana, yaitu penjarahan. 3 gudang terbesar di kota laut sepenuhnya dibersihkan. Tidak hanya ada makanan di 3 gudang itu, tetapi ada juga banyak produk dan uang khusus yang datang dari beberapa kota pantai selatan. Setelah menjara seluruh kota, Wu Yuhao bahkan tidak mengantar seluruh jiwa kembali ke pintu spektral. Sebaliknya, ia langsung mengirim mereka keluar, menyerang 2 kota terdekat. Kota-kota selatan lebih kaya daripada kota-kota utara. Hanya dalam 1 hari, 3 kota benar-benar dijarah. Karena makanan tidak langka di selatan, Wu Yuhao bahkan memutuskan untuk tidak merampok makanan dari kota-kota ini. Dia hanya menargetkan uang serta berusaha menemukan logam langka. Meskipun tidak ada banyak logam langka di kota-kota selatan ini, masih ada beberapa alat jiwa pengintai udara di langit menghancurkannya setara dengan mendapatkan logam langka. Setelah 3 kota dijarah sepenuhnya, Wu Yuhao membuka kembali pintu spektral di hutan belantara dan mengirim 3 legiun kembali ke demi-plan spektralnya. Setelah 1 hari kegiatan ini, mereka menjadi jauh lebih segar dan bersemangat. Ini terutama karena banyak uang yang dijarah dibagi dan diberikan kepada mereka secara langsung. Setelah kembali ke demi-plan spektral, Wu Yuhao memeriksa peta dan memilih kota-kota lain yang lebih padat. Kota-kota ini adalah target mereka untuk hari berikutnya. Wu Yuhao secara misterius memimpin 3 legion jiwa dan menyerbu 12 kota berukuran sedang di selatan Kekaisaran Ryu. Dia tidak memilih kota-kota besar karena mereka cenderung memiliki lebih banyak pertahanan. Ke-12 kota itu dijarah sepenuhnya. Semua barang-barang itu sungguh bagus. Di sisi Kekaisaran Ryu, Su Tianran memukul meja di sampingnya dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. 5 hari yang lalu kabar baik datang dari garis depan. Kekaisaran Ryu telah sepenuhnya menyerbu Kekaisaran Tianhun. Ini juga berarti bahwa Kekaisaran Tianhun benar-benar hancur dan diambil alih Kekaisaran Ryu. Berita baik ini membuat Su Tianran, seseorang yang mendambakan kekuasaan, dalam semangat yang sangat tinggi. Namun, kabar buruk mulai mengalir hanya dalam beberapa hari setelah dia mendengar kabar baik. Tidak ada jejak legion jiwa yang menyebabkan kekacauan di utara, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Kemudian selatan menjadi sasaran rentetan serangan. Hanya dalam beberapa hari, 12 laporan darurat diterima dari 12 kota berbeda di selatan. Kota-kota pesisir di daerah itu semuanya dalam bahaya menyebabkan krisis. Penting untuk mengetahui bahwa kota-kota itu sangat penting bagi perekonomian Kekaisaran Ryu. Pendapatan tahunan dari kota menengah di selatan setara dengan kota besar di utara. Meskipun tidak ada banyak korban di 12 kota itu, ketakutan dengan cepat menyebar dan jumlah kehancuran yang telah dialami kota-kota itu juga sangat besar. Mereka yang tinggal di selatan semuanya ketakutan, yang berfungsi untuk menggoyahkan pemerintahan Su Tianran. Jangan bilang bahwa orang-orang yang masih di utara beberapa minggu yang lalu secara misterius pergi ke selatan. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia, aku percaya bahwa pencuri-pencuri itu pasti bepergian dengan air, kata ketua menteri. Su Tianran menatapnya. Dengan air?
Mereka menyerang utara sebelumnya. Bagaimana mereka bisa sampai di sana dengan air? Ketua Menteri berkata, "Yang mulia, itu tidaklah mustahil. Bagaimana jika sejak awal mereka tidak datang dari utara? Kita memiliki banyak pasukan di perbatasan utara. Kita juga memiliki banyak alat jiwa pengintai udara. Tidak mudah bagi lalat untuk masuk, apalagi pasukan instruksi jiwa. Satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat jiwa pengintai kita adalah laut. Jika pencuri itu pindah dari pelabuhan selatan ke Kaisaran Starlo dan bergerak di sekitar Laut Selatan menggunakan kapal sebelum melanjutkan ke utara di sepanjang garis pantai barat, mereka akan dapat bergerak sekitar 2/3 dari garis pantai kita dan mencapai utara. Meskipun ada gunung es di Laut Es, ada beberapa dari itu yang lebih dekat ke daratan. Kita juga memiliki beberapa alat jiwa pengintai yang dipasang di sana. Mungkin saja kota Ok dan kota Matahari Timur dijatuhkan seperti itu." Orang-orang ini sangat licik. Setelah mereka menyerbu kota Ok dan kota Matahari Timur, mereka segera melarikan diri dengan kapal dan kembali melalui rute asli mereka. Mereka pergi jauh ke selatan. Ketika mereka sampai di selatan, mereka menyerang. Sekali lagi, perjalanan dari utara ke selatan memiliki panjang ribuan kilometer. Itu memberi kita perasaan bahwa kita menghadapi banyak musuh. Setelah mereka menyelesaikan serangan, mereka dapat segera melarikan diri di kapal mereka lagi. Kita tidak akan dapat menemukan jejak mereka. Juga dimungkinkan untuk kembali ke Kekaisaran Starlo kapan saja. Ini rencana yang brilian. Setelah mendengar kata-kata Ketua Menteri, Sutianan terkejut. Itu memang mungkin. Sebenarnya sangat mungkin. Jika memang itu masalahnya, itu bisa menjelaskan mengapa dia begitu bingung. Tapi, mengapa mereka tidak menyerang kota-kota barat dari kita? Sutianan agak bingung. Ketua Menteri menjawab, alasan mengapa mereka tidak menyerang kota-kota barat kita adalah terutama karena mereka terlalu jauh dari Kekaisaran Starlo. Kota bercahaya juga cukup dekat dengan barat. Setelah kita menemukan situasi asli dan mengirim pasukan instruksi jiwa yang kuat untuk menghadapinya, mereka akan terungkap. Selain itu, jauh lebih mudah bagi kita untuk menebak apa tujuan mereka jika mereka bergerak dari utara ke barat. Jika mereka langsung kembali ke selatan, mereka bisa menyerang dan bertahan. Ini lebih menguntungkan bagi mereka. Sutianan memicingkan matanya. Ketua Menteri, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi dingin melintas di wajah Ketua Menteri dan dia berkata, "Yang mulia, kita harus tegas. Pencuri ini sangat licik. Komandan mereka harusnya sangat cerdas. Garis pantai kita sangat luas. Di kedalaman laut hampir tidak mungkin menemukan jejak mereka. Karena mereka dapat bergerak dari utara ke selatan hanya dalam waktu lebih dari 10 hari. Kemungkinan mereka telah menghitung keberadaan gunung es di lautan es. Dengan demikian, kapal mereka harus dilindungi dan digerakkan oleh alat jiwa. Kemungkinan ada formasi jiwa di kapal mereka karena mereka tidak dapat menantang kita secara langsung. Mereka mengambil jalan tidak langsung. Musuh seperti itu adalah parasit. Kita harus menyingkirkan mereka dengan cepat, kalau tidak mereka akan menyebabkan lebih banyak kehancuran dan mengguncang fondasi ekonomi kita." Sutianan menyipitkan mata dan berkata, "Maksudmu?" Ketua Menteri mengangguk, "Yang mulia, kita harus tegas. Tidak peduli seberapa kuat pencuri ini, mereka tidak akan mampu menantang Legiun Instruksi Jiwa Kekaisaran Ryu. Mereka telah aktif di kota-kota pesisir selatan saat ini, sehingga kemungkinan besar mereka masih ada di sana. Kita dapat mengirim lebih banyak alat pengintai jiwa dari udara untuk mengawasi area itu, dan juga dengan diam-diam mengirimkan Legiun Instruksi Jiwa ke Kekaisaran Ryu. Pada saat yang sama, kita dapat mengirim beberapa anggota aula ibadah untuk mengikuti mereka. Setelah itu, menemukan lokasi persisnya, kita akan menghancurkannya secepat mungkin. Kemudian kita bisa mendapatkan kembali segala yang kita miliki dan menstabilkan selatan." Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, "Permaisuri membuat banyak kemajuan di garis depan. Sekarang kita harus menstabilkan hal-hal di belakang dan memberinya dukungan yang tepat." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.